Nata Septiani. Saya Artika. Saya Chris Pansyah. Kami dari Kelompok Wirausahaan Islami Manajemen Reguler Semester 5 SDM. Ya, di sini kami sudah bersama dengan narasumber, yaitu seorang wirausaha muda. Kepada Mbak Sekar, silakan duduk. Mbak, kita mau perkenalkan diri dulu dong supaya teman-teman juga tahu gitu namanya siapa. Oke, boleh ya. Di sini nama saya Skarsa Natasha Datina. Saya sebagai pengusaha muda. Saya memiliki usaha di bidang kuliner. Untuk usianya, boleh tahu berapa sih usianya gitu? Untuk usia saya 21 tahun. Sekarang bisnis aja atau nyambi kuliah juga? Saya sambil kuliah, Mantap nih guys. buka usaha juga kecil-kecilan. Dan mungkin kita bakal lanjut nanya-nanya lebih jauh ke Mbak Sekar tentang bagaimana sih usahanya. Oke, pertanyaan pertama, sejak kapan sih Mbak memulai usaha tersebut? Mulai usaha di bidang kuliner ini baru-baru sih, baru awal 2020. Ya kalau sekarang udah 1 tahunan lah. 1 tahun ya kurang lebih. Kurang lebih 1 tahun. Kenapa sih Mbak terpikiran membuka usaha itu tuh? Awalnya mah mungkin iseng ya, terus buat nambah-nambah penghasilan. Apalagi kita udah kuliah kan, harus udah bisa memanage uang sendiri tuh. Gimana caranya kita dapat uang sendiri kayak gitu. Bagaimana memulai kalian usaha tersebut? Awalnya mah kan iseng ya sama teman-teman juga. Kebetulan saya punya hobi masak. Awalnya cuma iseng 1-2 pembeli kayak gitu. Cuma awalnya teman-teman deket doang. Dari teman-teman deket itu mungkin nyebar kali ya ke temannya teman. Jadi bareng-bareng sama teman-teman, sama keluarga. Ya bareng jualannya. Berarti kayak dari hobi akhirnya lihat peluang gitu ya. Akhirnya berpikir untuk membuka usaha. Ya, Mbak Sekar mau nanya kan di awal-awal usaha itu kan saya lihat menunya dari chicken ini kan lumayan banyak. Yang pertama itu mungkin menu yang dibuat pada awal usaha itu apa? awalnya mah pertama itu chicken sambal geprek aja ya. Terus jadi nyebar, ada inovasi baru, lihat di Instagram, lihat di YouTube, kok banyak ya chicken-chicken dengan varian sambal yang banyak kayak gitu. Jadi buat ide baru, cobain deh chickennya di rubah pakai sambal apa, pakai saus apa gitu ya. Iya. Jadi awal-awal usaha tuh masih buat chicken ya, kemudian minuman. Iya, karena kalau misalkan kita jualan makanan nggak afdol kalau nggak sama minuman, ya Jadi kan? dari peluang lagi. Nah, tuh ya, peluang Mbak. lagi. Iya, apalagi makanan sambal geprek gitu kan, otomatis pedas butuh minum. Butuh dong, minum. gitu ya. Daripada beli di yang lain lagi, kita kita aja yang nah, buat. Nah, itu kan kena beli di yang lain. Nah, terus apa yang membedakan sama ayam geprek chicken yang lain sama minumannya juga dengan yang di sini gitu? Kalau yang beda dari tempat lain, di sini saya menggunakan produk-produk yang berkualitas, terutama dari cabai-cabai yang segar dan selalu produk-produk baru. Kalau minumannya yang berbeda dari yang lain, kalau di luaran sana banyaknya cuma minuman boba-boba doang. Kalau di Cistiko itu ada cheese-nya di atasnya, jadi ada krim kejunya di atasnya. Jadi pakai topping keju di atasnya. Terus apa sih produk yang paling unggul? Produk paling unggul atau best sellernya ya? Iya, best seller. Kalau di chickennya, chicken sambal geprek dan chicken sambal mata. Itu udah poin banget. Terus kalau minumannya, banyaknya orang yang rasanya paling banyak orang coklat red velvet. Ada yang coklat dan red velvet gitu ya, best sellernya. Taro juga lumayan. Nah, terus terkait cara marketingnya nih, memasarkannya gimana sih cara memasarkan produk itu gitu atau usaha itu? Kalau teknik marketingnya mah kita pakai dari mulut ke mulut ya. Pertama kan dari mulut ke mulut. Terus secara online kita pasarin ke grup kuliner Cirebon, ke Facebook, ke Instagram, Apalagi di era pandemi sosmed yang lah, susah dari gitu sosmed. ya, online bener-bener.
Nah, terus kita masukin juga ke aplikasi ojek online. Itu lumayan menarik. Iya benar. Dari ojek online yang pertama, 2, 3 itu lumayan banyak tuh. Orang kan sekarang maunya instan, nggak mau keluar, benar. tinggal pegang handphone, ketik mau makan apa, keluar. Iya benar. Nah, dibantu sama ojek online juga sih. Jadi secara offline dan online juga Nah, gitu ya. Nah, untuk secara offline-nya kalau boleh tahu di mana alamat tempat usahanya? Nah, kalau secara offline, Chicken Magu-Magu buka stand di Bima. Itu setiap hari atau ada hari tertentu aja gitu? Setiap hari, Chicken Magu-Magu buka setiap hari, kecuali hari Senin kita libur. Terus kan udah nanya nih, tapi gak tau harganya boleh nggak dikasih Kisaran berapa Iya. gitu? Boleh. Harganya tuh murah banget. Harga kantong pelajar lah. Harganya sendiri kisaran 10 ribuan. Untuk minuman 10 ribuan. Untuk makanan juga paling mahal 12 ribu makanan. Recommended banget sih, ini benar-benar harus banget dicoba. Oh ya Mbak Sekar, jadi mau nanya lagi kan tentunya kalau mau buka suatu bisnis itu tentunya tidak jauh dari tantangan atau halangan gitu. Nah tentunya mungkin di Mbak Sekar bilang tadi di awal 2020 atau sebelum itu ya maksudnya, nah di situ juga awal pandemi gitu. Nah dengan adanya pandemi tersebut tentunya jadi tantangan juga. Jadi bagaimana sih Mbak Sekar tuh tetap Masih bisa bertahan ya. bisnisnya? Emang awal-awal pandemi, sebelum awal pandemi kita udah buka kan. Awal-awal masih bagus. Oke, pandemi tutup. Gak boleh ada yang jualan tuh di Bima, stand-stand pada tutup. Kita kalinya dari rumah. Di rumah kita open order online, kita anter-anterin, kita kerja sama ojek online. Yang mau pesen bisa datang ke rumah atau ambil ke rumah. Walaupun buka di rumah juga tetap pakai protokol kesehatan. Tetap ya, stay safe. Hambatan selain pandemi di awal usaha ada nggak? Ada ya, pasti modal. Yang pertama modal. Mudah. Apalagi maksudnya di umur saya yang segini, kendalanya kan modal ya. Maksudnya kita buka usaha tuh pertama modal kita belum punya modal yang cukup. Awal usaha saya di rumah, cuma order-order dari rumah, terus Pre-order gitu sistemnya apa gimana? pre-order kita kumpulin. Dari hasil jualan di rumah itu uangnya nggak pernah saya pakai, saya kumpulin terus sampai pertengahan 2020 itu saya minta bantuan ke keluarga saya, ke kakak saya terutama, minta modal. Kakak saya dan keluarga saya juga mensupport gitu ya, dikasih modal, disewain tempat stand yang ada di Bima itu. Jadi kebukalah, alhamdulillahnya kebuka di Bima, disewain tempat di Bima. Jadi yang mau makan magu-magu bisa makan dengan enak lah istilahnya. Apalagi kita anak kuliah maunya nongkrong dengan nyaman. Dan alhamdulillah ya bisa mengajak teman-teman yang lain juga buat gabung ke usahanya. Soalnya kayaknya magu-magu itu banyak gitu ya, ada yang lainnya juga gitu. Alhamdulillah ya, maksudnya walaupun belum berkembang banget ya, kita masih merintis, cuma bisa lah bantu-bantu teman. Kayak yang nggak mau ongkirnya mahal kayak gitu bisa pakai ongkir dari kita. Ya teman yang jalan, anak kuliah yang jalan, yang ngongkirin, yang nganter-nganter teman sendiri kayak gitu. Terus setiap hari apa, kalau kitanya libur atau apa, teman ikut bantuin jaga kayak gitu. Jadi ada peluang usaha buat yang lain juga gitu ya. Sedangkan lapangan kerja baru. Teman yang lain jadi reseller kayak gitu. Mantap banget ini bener-bener. Oke nih Mbak Sekar, terima kasih banyak nih udah mau ditanya-tanya sama Iya, kita, makasih, Mbak nyempatin Sekar. waktunya. Iya, sama-sama. Dan benar-benar inspiratif banget ya sih. Iya, buat Kayak- anak-anak muda nih. Ada harapan ke depannya nggak? Iya, harapan untuk bisnisnya gitu mungkin. Harapannya semoga bisa buka stand, bisa buka cabang yang banyak. Amin. Ya Allah. Nah, semakin banyak buka cabang semakin banyak Peluang tempat usaha. semakin Gitu ya. apa namanya, Peluang lapangan kerja baru. lapangan kerja Betul. buat orang. Pengennya sih kayak gitu. Semoga pandemi cepat berakhir ya. Amin. Karena berpengaruh banget ya, kayaknya. karena kan anak kuliah libur, anak sekolah Masih libur. benar-benar. Jadi jarang ada yang nongkrong di offline dan PSBB. Iya benar ya. Jadi Nggak bisa makan di tempat. gitu kan.
Ya, semoga harapannya bisa terwujud, amin. Bisa buka cabang dan akhirnya bisa membuka peluang kerja baru Amin. juga buat teman-teman yang lain. Sekali lagi makasih banyak nih udah mau ditanya-tanya, udah mau direpotin, udah mau kasih waktunya buat kita. Semoga bisnisnya terus berkembang. Benar-benar menginspirasi banget. Apalagi maksudnya sama-sama masih kuliah Mahasiswa, juga, ya. mahasiswa yang paling berapa sih gitu kan pendapatan, bukan pendapatan sih, lebih tepatnya uang saku gitu ya. Iya, seenggaknya nggak minta lagi lah ke orang tua. Sampai akhirnya bisa buka usaha sendiri, dari mulai yang cuma order 1-2 sampai akhirnya bisa punya stand. Loh, luar biasa banget sih perjuangannya. Iya, doain ya. Pantang menyerah banget, mantap. Dan terima kasih, karena lebihnya mohon maaf. Semoga dari kisah tadi juga bisa menginspirasi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum